Shalom Bonergas, kita kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang bersuka cita yang diberkati Tuhan setiap kita anak-anak muda di sore hari ini melambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan Yesus. Di sore hari ini kita kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama meneruskan pujian kita. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk makin nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan suka Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami, kami terus bagi takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru berapi, kami terus bagi takkan henti. Kami generasi yang takkan henti untuk bangkit dan terus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita isi minyak dan anggur, katakan tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Janji Tuhan bagi setiap kita. Yesus yang berkuasa, kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami, kami terus bagi takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru berapi, kami terus bagi takkan henti. Daya itu beritakan firman, banyak besar telah menanti bagi gerejanya. Kami percaya Tuhan, Kristus hancurkan segala segala kuasa Tuhan dalam setiap kami, bagi kemuliaan-Nya. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami, kami terus bagi takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru berapi, kami terus bagi takkan henti. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita sangat baik, amin. Kita percaya kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Seberapa banyak yang bersyukur sore hari datang memuji nama Tuhan. Lambaikan tinggi tanganmu, kasih sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi, kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, teramat baik bagi setiap kita. Mari sama-sama boleh kesahkan suara, katakan Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah.
benar kesangkat tangan kita sama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are, for who you are, for who you are. Say, you are good. Na 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 na. Oh, sing a mic, Papa. Asin tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab kasih Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kita. Kita mau terus angkat pujian sukacita kita. Berlebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kembali sambil bertepuk tangan kaum muda-mudi atas. Come on. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. 1, 2, 3, go! Bertahan tentunya Tuhan mengasihi setiap kita. Haleluya. Your son Jesus, your son Jesus, never rising on the cross for us, for us.
loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. Never stop, never, never stop. You will never stop, never, never stop. You will never stop, never, never stop. You will never stop. Yang bersuka cita kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya mau lihat tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan hari ini. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita sekali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau teduhkan hati kita. Kita mau angkat sembah kita. Kita mau angkat ucapan syukur kita. Bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan. Sebab di sore hari ini ya Bapa, kami sungguh percaya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Kami mau datang bawa persembahan kami melalui sembah dan pujian kami Tuhan. Biar mulut kami untuk memuji nama Tuhan. Biar mulut kami untuk menyembah nama Tuhan. Mari sejenak kalau muda Bonerges, mari kembali boleh angkat ucapan syukurmu. Mari kembali boleh angkat doamu. Kami mau datang menyembah ya Tuhan. Kami rindu diam di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau pandang indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mau datang dengan syukur kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Datang dengan syukurku, membawa kehidupanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Dan ku bawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku
karya-Mu indah di dalam hidup kami ya Bapa. Mari dengan segenap hati multiband. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari sambil angkat kedua belah tangan kalau mudah-mudahan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu dan ku bawa hidupku. Makinlah persembahan kami ya Bapa. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya Kita mau terus bawa hati kita. ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Inilah persembahan Untuk Yesus kami ya Tuhan. untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari lebih sungguh lagi kata. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidup. Kami mau hidup kami mau bawa hati kami ya Bapa. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Biar musik memuji nama Tuhan. Mari mau ucapan syukur. Ku bawa hidupku Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Selamanya kami mau memuji nama-Mu ya Bapa. Hati kami Yesus. Inilah ucapan syukur setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Lord. Mari jemaat Tuhan saja. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Dengan imanmu berkata, Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesus
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami mau bawa hati kami itu. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari tetap sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati gitu. Ku membawa hatiku, sebab hanya Tuhan di hidup kami. Hanya Engkau di hidup. Inilah pujian kami untuk Yesus kami yang terindah. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku. Mari bawa hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Oh, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari mengasihi Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah.
Sebab hati-hati kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami mau terus bawa hati kami ya Bapa. Kami mau terus bawa hidup kami ya Tuhan. Kami mau taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami sungguh percaya kami punya Allah yang ajaib dan dahsyat. Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu menyertai kami. Kami mau terus imani ya Bapa. Kami mau terus bawa hidup kami Tuhan. Kita mau terus datang menyembah kalau muda Bonerges. Kita mau terus angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku. Inilah persembahanku untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi di atas ke bawah, kalau mudah Bonerges. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Yesus. Tiba saatnya bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan suara gembala. Saya persilahkan untuk kembali berduduk kalau muda Bonerges. Sebelum kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau siapkan hati kita untuk dengar suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara gembala yang bertemakan sudahkah kita menjadi sahabat Allah. Poin yang pertama, doa pembuka, doa kami agar kami semua hidup yang suci, kudus, bertobat dan menjadi warga surga. Kita akan dijemput para malaikat terbang ke awan-awan. Mari kita berjanji untuk tidak berbuat dosa apapun. Mari berjanji menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Poin yang kedua, sudahkah kita menjadi sahabat Allah? Menjadi sahabat Allah berarti menjadi musuh dunia. Menjadi sahabat Yesus berarti menjadi pribadi yang spesial dan penting bagi Allah. Seperti Abraham, sahabat yang baik menerima kita apa adanya. Persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Menjadi sahabat Allah berarti berani berkorban. Banyak harga yang harus dibayar untuk menjadi sahabat Allah. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Seperti Stefanus rela dirajam sampai mati. Kasih itu adalah korban. Menjadi sahabat Allah berarti mempercayai perkataan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Abraham tidak berpikir bahwa dia akan mempunyai anak karena ia sudah tua dan istrinya mandul. Namun Abraham percaya dengan perkataan Allah kepadanya tanpa bimbang sama sekali. Orang yang percaya kepada Tuhan akan dijagai dengan damai sejahtera. Menjadi sahabat Allah berarti tidak akan dibiarkan sendirian. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi sahabatnya dengan segenap hati. Tuhan akan menuntun sahabatnya dalam memilih jalan yang harus dipilih. Tanda khas dari persahabatan adalah komunikasi yang baik, intens dan limpah. Poin yang ketiga yang terakhir, mari kita junjung firman Allah. Kita harus hidup dalam pertobatan. Kita adalah warga kerajaan sorga. Seorang warga sorga harus menjaga kehormatan untuk tidak jatuh di dalam dosa. Untuk hidup di dalam kekudusan, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita semua agar selalu hidup berjaga-jaga. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Tuhan Yesus memperingatkan Tuhan Yesus akan datang kembali bagaikan pencuri. Hidup bagaikan uap, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tuhan Yesus memperingatkan jangan mencemarkan tubuhmu. Mari kita selalu hidup di dalam kekudusan. Doa penutup, mari jangan berdosa, mari bertobat agar kita tetap tercatat sebagai warga kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata berjaga-jaga dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Haleluya. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama Tiberias. Kembali kita mau tundukkan hati kita. Kembali kita mau satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah datang menyembah dan membawa ucapan syukur kami Tuhan. Biar melalui pujian dan sembah kami Bapak, ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Renold Watimena, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Biarlah Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja Bapak. Dan Kau pakai lebih lagi dalam melayani-Mu, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan biarlah bilangan orang benar semakin bertambah. Maka kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Maka terimalah sembah kami Tuhan. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kalau mudah buniatis kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Now I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. No, I stand in awe of you. Kami kagum hormat akan Kau Tuhan. Ku kagum hormat dan kasih karunia Kristus kami adalah hamba yang terkasih Bapak Pendeta Renold Watimena akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan sudah memimpin menyertai setiap kami sampai kami tiba di tempat ini dalam ibadah KKRK Muda Boanerges. Setiap kami yang bersama-sama berkumpul di Tiberias Gading Nias dan juga bersama-sama jemaat Tuhan, setiap anak-anak muda Boanerges yang juga mengikuti dalam ibadah live streaming. Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan jarak, tapi kami sungguh percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan pasti terjadi. Kami sungguh percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau Tuhan adalah kami bertata di setiap pujian umat-Mu. Dan inilah iman kami bahwa di sore hari ini, setiap kami, anak-anak muda Boanerges yang ada di Tiberias Gading Nias, bahkan yang mengikuti melalui live streaming, kami diberkati, kami terima mujizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan di tempat ini Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di akhir zaman kami boleh bersama-sama di gereja Tiberias. Gereja Tuhan pakai cara luar biasa mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan kami bersyukur, doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan memberkati dan kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi, kebahagiaan, sukacita bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami hari ini, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan ditegur oleh setiap firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jawaban bagi setiap doa-doa kami. Dan kami sungguh percaya firman Tuhan tertanam di dalam lubuk batin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bertambah teguh iman kami. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan berkuasa, Allah kami punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang bersuka cita sore hari ini sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, rekan-rekan muda Boanerges masih kasih tos kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Masih, mari kasih tos kiri kanan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah itu silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk Boanerges Worship Team dan juga Tiberias Choir semuanya. Kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Terimalah salam sore hari ini. Shalom Boanerges. Masih suara saya yang lebih keras. Shalom Boanerges. Saya juga mengucapkan salam untuk rekan-rekan muda Boanerges, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming. Shalom untuk kita semua. Apa kabar anak-anak muda sore hari ini? Luar biasa, amin. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Tema khotbah saya pada sore hari ini yaitu menjaga hati, menjaga hidup. Apa temanya? Menjaga hati, menjaga hidup. Mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Untuk itu sekali lagi saya jemput, mari rekan-rekan muda, kembali kita bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama Amsal 4 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi sama-sama 3, 2, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Sama-sama bilang amin. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda Boanerges. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kira-kira menurut rekan-rekan muda, apa yang harus kita jaga di dalam hidup ini yang paling penting? Ada orang bilang yang harus kita jaga yaitu pikiran kita. Yang kita jaga itu adalah jabatan kita. Yang kita jaga itu adalah kesehatan kita dan lain-lain. Tentu semua itu hal yang baik dan penting. Tetapi dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama bahwa ada satu hal yang terpenting yang harus kita jaga lebih daripada yang lain di dalam kehidupan kita, yaitu apa saudara? Hati. Sama-sama bilang dulu hati. Iya, hati. Itu yang harus kita jaga. Yang paling penting harus kita jaga itu adalah hati. Kalau saya membuka ayat firman Tuhan tadi dalam dalam Amsal 4 ayat 23, dalam versi bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu.
Sekali lagi, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan apa jalan hidupmu. Jadi artinya apa rekan-rekan muda? Ada hubungan atau ada korelasi antara hati dan juga dengan jalan hidup kita. Artinya gini, kalau hati kita baik, hidup kita juga pasti baik. Amin. Sama-sama bilang, kalau hati saya baik, hidup saya juga pasti baik. Bilang kiri kanan kamu, kalau hati kamu baik, hidup kami juga pasti baik. Amin. Kalau hati kita baik, hidup kita juga pasti baik. Ada banyak orang yang berkata bahwa otak manusia yang menentukan jalan hidup manusia, tetapi Alkitab katakan bahwa yang menentukan kehidupan kita itu adalah apa, saudara? Hati. Ada yang bilang menentukan kehidupan kita itu juga adalah jiwa. Ya kan? Saya mencoba mencari apa sih perbedaan antara jiwa dan juga dengan hati gitu. Saya menemukan ada seorang konselor dan juga dia seorang psikolog, dia memberikan jawaban bahwa jiwa itu hakikatnya adalah akal dari manusia itu sendiri. Makanya kan kita tahu ada namanya rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa, saudara. Artinya demikian, kalau orang yang mengalami sakit jiwa itu secara fisik dia itu sehat. Tetapi secara akalnya dia bermasalah. Nah, apa bedanya dengan hati? Kalau digambarkan jiwa dengan hati, ibaratnya demikian. Jiwa itu sama seperti kendaraan, dan hati itu sama seperti drivernya. Artinya gini saudara, kalau seseorang itu, kalau saya mengajukan pertanyaan kepada rekan-rekan muda demikian. Kalau seseorang dia memiliki akal yang baik gitu kan, apakah sudah pasti dia adalah seorang yang baik? Belum tentu. Karena untuk menjadi seorang yang baik, dia harus memiliki hati yang baik. Karena orang mungkin akalnya bisa baik, bisa pandai iya, bisa cerdas iya. Tetapi orang bisa menggunakan kepandaiannya, bisa menggunakan kecerdasannya untuk apa saudara? Bisa menyusahkan orang. Ya kan saudara? Bisa mengelabui orang, bisa berlaku curang. Dengan apa? Dengan kepintarannya. Maka dari itu saudara, untuk menjadi seorang yang baik, membutuhkan apa saudara? Membutuhkan hati yang baik. Orang boleh pandai, orang boleh cerdas. Tapi kalau tidak memiliki hati yang baik, yang tadi saya bilang, bisa menjadi seorang yang pintar, menipu, berlaku curang, jahat sama orang, manfaatin orang. Dengan apa? Dengan kepintarannya. Maka dari itu menjadi orang yang baik, kita membutuhkan memiliki hati yang baik. Coba kita buka sejenak di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi artinya apa? Tidak hanya sekedar kalau hati kita baik, hidup kita juga baik. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca sama-sama artinya apa? Kalau hati kita baik, maka iman kita juga pasti baik. Sama-sama bilang dulu, kalau hati saya baik, iman saya juga pasti baik. Bilang kiri kananmu, katakan kalau hati kamu baik, iman kamu juga pasti baik. Jadi jelas bahwa hati itu memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan kita. Hati itu Alkitab katakan menjadi apa? Pusat kegiatan di dalam kehidupan manusia. Kemarin kita melihat apa kita hadapi sama-sama, kita mengalami masa pandemi. Ada namanya virus COVID-19. Di luar sana ada banyak sekali virus apapun itu. Virus Ebola dan lain-lain. Tetapi rekan-rekan muda, anak-anak muda, kalian harus hati-hati dengan dua virus ini. Yang bisa membuat kerohanian kita mati. Apa virus itu? Virus iri hati dan sakit hati. Coba kita baca sama-sama Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub pada pasal kelima ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Jadi jangan sampai hati kita itu terserang dengan dua virus ini. Virus sakit hati dan apa? Iri hati. Karena apa saudara? Berbahaya. Jangan sampai kita anggap sepele saudara. Karena kita bilang apa? Dua virus ini namanya sakit hati dan iri hati bisa mematikan rohani kita saudara. Apa sih perbedaan yang namanya istilahnya iri hati saudara? Iri hati itu didefinisikan sebagai sebuah, jadi gini, iri hati itu dengan cemburu itu berbeda ya.
Kalau kita mulai dulu dengan cemburu, apa sih arti dari cemburu? Cemburu itu berhubungan dengan seseorang, menganggap orang lain sebagai ancaman bagi dirinya atau hubungannya, ya kan? Kalau lihat kekasihnya gitu lagi ngobrol dengan orang lain gitu, wah kayaknya ngomong apa? Mulai cemburu. Waduh, curiga aja. Itu namanya cemburu. Ya kan? Takutnya ntar ditikung lagi, ya kan? Itu namanya cemburu. Tapi iri hati berbicara tentang apa? Disebabkan oleh sesuatu, menginginkan atau mendambakan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau lihat orang lain sukses, lihat orang lain berhasil, nggak terima gitu. Nggak terima. Maunya itu dia yang miliki, orang lain nggak boleh. Gitu. Lihat orang lain sukses, nggak terima. Lihat orang lain berhasil, nggak terima, saudara. Itu namanya orang yang iri hati. Dan saya mau katakan hati-hati, kalau namanya iri hati, kalau kita membiarkan dapat berkembang menjadi sakit hati dan tindakan bisa apa? Menyakiti orang lain. Jadi rekan-rekan muda, kalian harus berhati-hati karena Alkitab mencatat namanya iri hati itu dicatat sebagai apa? Perbuatan daging. Yang namanya perbuatan daging itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saya akan baca ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi tidak hanya sekedar mereka yang melakukan dosa apa tadi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, penyembahan berhala yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Alkitab katakan orang yang iri hati pun tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Maka dari itu mari setiap rekan-rekan muda yang ada di Tiberias Gading-Nias dan juga ikut melalui live stream, mari kita koreksi hati kita sore hari ini. Apakah kita masih menjadi orang yang iri hati? Yang masih menjadi orang yang gak suka kalau lihat teman, sahabat kita, dia dapat promosi, dia berhasil, ya kan? Dia naik jabatan, mungkin mendapatkan sesuatu yang baik, membuat kita malah marah. Dia salah apa? Dia gak lakukan kesalahan sama kita, tetapi kita bisa marah sama dia. Karena dia mendapatkan sesuatu yang baik, itu namanya orang yang iri hati. Sekali lagi saudara, orang iri hati tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Kalau saya boleh mengutip suara gembala tanggal 4 Februari 2024 yang ditulis oleh gembala sidang kita Ibu Pendeta Darni Pariaji di slide yang ke-6, beliau menulis katakan bahwa dalam hal mengalami ketidakadilan, mengalami kekhawatiran, mengalami keterbatasan, kita harus mengendalikan hati untuk dipenuhi di dalam damai Kristus. Jadi siapa yang tugas untuk menjaga hati kita, saudara? Kita masing-masing. Jangan kita menyalahkan orang lain. Seringkali kan kita menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dia nih gak jaga hati saya. Ini perkataannya ini gak menjaga hati saya. Ini perilakunya nih bikin hati saya gak bisa sukacita. Tugas untuk menjaga hati kita masing-masing itu adalah tugas kita masing-masing. Makanya firman Tuhan katakan apalah? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati kita itu akan terpancar apa saudara? Kehidupan. Dalam hati kita itu akan terpancar namanya kehidupan. Di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya kalau hati kita sudah terkontaminasi dengan namanya virus sakit hati, yang namanya virus iri hati, maka apa? Iman kita itu akan kandas. Dan Alkitab katakan apa? Akan terjadi kekacauan. Di dalam Alkitab sudah mencatat banyak sekali contoh di sana. Bagaimana seorang Kain dia tega membunuh adiknya sendiri Habel karena apa? Iri hati. Siapa lagi saudara? Kakak-kakak Yusuf. Mereka tega menjual adiknya sendiri karena apa? Karena iri hati. Bahkan siapa? Saul. Dia hendak membunuh Daud gara-gara apa saudara? Iri hati. Makanya saya sampaikan pesan ini bagi rekan-rekan muda Buanergas yang ada di Tiberias Gading-Nias dan juga ikut ibadah melalui live streaming. Saya katakan apa? Hati-hati dengan hatimu. Halo? Hati-hati dengan hatimu. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan hatimu. Amin. Hati-hati dengan hatimu.
Nah, kalau begitu mari sama-sama kita belajar pada sore hari ini. Bagaimana agar kita bisa menjaga hati kita agar tidak terjangkit dengan dua virus yang berbahaya ini, yaitu virus sakit hati dan iri hati. Rekan-rekan muda siap diberkati lebih lagi, amin. Yang mau jaga hatinya sungguh boleh lambaikan tangannya sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita belajar bagaimana agar hati kita tidak terjangkiti namanya virus sakit hati dan virus iri hati. Yang pertama yaitu apa? Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita baca sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. 3, 2, ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap apa semua orang. Jangan sampai kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Memang seringkali tidak mudah, memang seringkali sulit untuk kita lakukan itu. Makanya ketika Petrus bertanya kepada Yesus, kalau ada orang bersalah kepada kami, berapa kali kami harus mengampuni? Petrus bertanya, apakah 7 kali? Kita berpikir, apa yang diucapkan Petrus itu sesuatu hal yang luar biasa. 7 kali kan banyak, saudara. Tetapi ternyata Yesus menjawab jauh lebih daripada apa yang diucapkan oleh Petrus. Bukan 7 kali, tetapi berapa saudara? 70 kali 7. Artinya kita harus memiliki hati yang seluas samudra. Itu yang selalu disampaikan oleh gembala sidang, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa mengampuni siapapun yang sudah bersalah kepada kita. Memang tidak mudah. Alkitab mengatakan demikian, memang sulit untuk kita lakukan itu, tapi itulah firman Tuhan. Sama seperti di doa Bapa kami, kita kan juga diajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tahukah rekan-rekan muda bahwa kalimat itu, doa itu memiliki konsekuensi. Selama kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga belum bisa mengampuni kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan namanya pengampunan daripada Tuhan Yesus, kita harus memiliki hati yang luas untuk apa? Bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang tidak membalas kejahatan-kejahatan? Supaya tadi saya bilang, supaya kita menjaga hati kita baik. Karena ingat bahwa namanya dendam itu akan selalu memiliki daya rusak yang begitu luar biasa. Memang tidak mudah, tetapi harus kita lakukan itu. Tapi Pak Pendeta, perkataannya, perilakunya kepada saya nggak bisa terima. Atau mungkin ada yang bilang gini, benar sih Pak Pendeta, saya sudah maafin dia Pak, saya sudah ampuni dia Pak, beneran Pak, tapi jangan sampai dilewat di depan mata saya Pak. Ada seperti itu? Ada? Nggak ada ya, puji Tuhan. Beneran Pak, saya sudah ampuni dia Pak, saya sudah maafin dia Pak, tapi jangan sampai saya dengar suaranya. Mengampuni tapi pakai syarat, saudara. Memang tidak mudah, tetapi sebagaimana apa yang Yesus katakan, mengampuni 70 kali 7, saudara. Kenapa? Kenapa kita harus bisa mengampuni orang? Karena kita sadar bahwa kita sudah mengalami menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus. Dosa kita, masa lalu kita, sekelam apapun itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin saudara. Sebagaimana Yesus sudah mengampuni saudara dan saya, maka kita juga dengan kasih yang begitu sempurna yang Yesus kerjakan bagi setiap kita, harus kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu standar yang dimiliki dalam kekristenan. Tidak hanya kita baik sama orang yang baik saja, tetapi kita juga harus baik termasuk kepada mereka yang jahat sama kita. Kita juga harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Karena saya percaya ketika kita melakukan itu, maka kasih Kristus itu akan mengalir dalam kehidupan kita, bahkan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus apa? Bersukacita senantiasa. Kita baca sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 3, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Tahukah rekan-rekan kata bersukacita itu ada, maaf, di sana ada sebuah kata itu senantiasa. Sama-sama bilang dulu senantiasa. Saya melihat kata senantiasa ini merupakan sebuah kata yang sangat menarik. Kenapa? Senantiasa itu artinya berkelanjutan, terus-menerus, tidak pernah berhenti. Kira-kira teman-teman bisa tidak namanya sukacita itu terus menerus? Bisa tidak saudara?
Kayaknya sulit ya. Karena kita memandang bahwa sukacita itu adalah situasi di mana kita merasakan kebahagiaan, situasi di mana kita tidak punya masalah, situasi di mana semua jalan baik-baik saja dan mulus-mulus saja. Kalau kita memiliki persepsi ataupun definisi sukacita seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa menggenapi firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Karena sekali lagi senantiasa itu memiliki arti saudara, pantote, artinya setiap saat, selalu, terus menerus, apapun kondisi dan keadaan kita bisa bersukacita. Ketika Paulus menuliskan ini, katakan bersukacitalah senantiasa, di mana dia saat itu sedang berada di dalam penjara yang gelap di Roma. Dia sedang menantikan hukuman mati. Tetapi di sana dia berkata, saudara, bersukacitalah senantiasa. Artinya saudara dan saya, setiap kita di tempat ini, apapun keadaan kita hadapi hari-hari ini saudara, engkau harus setia lakukan firman Tuhan. Engkau harus tekun melakukan firman Tuhan. Kenapa kita bersukacita? Karena kita percaya sungguh bahwa kita tinggal di dalam Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera, yang firman Tuhan katakan apa? Melampaui segala akal dan pikiran kita. Jadi mari saya dorong setiap kita, rekan-rekan muda di tempat ini. Bukankah sukacita itu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara dan saya, itu juga salah satu dari buah roh. Kalau namanya sukacita itu adalah buah roh, artinya sukacita itu tidak datang dari dunia, tetapi sukacita kita itu datang daripada Tuhan. Jadi tidak ada lagi perkataan yang mengatakan ini gara-gara dia nih sudah ambil sukacita saya. Ini gara-gara perkataannya sudah mencuri sukacita saya. Selama kita tinggal dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, firman Tuhan katakan bahkan tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan dia. Artinya kalau kita tinggal dalam Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa merebut sukacita yang ada dalam diri kita. Itu yang membuat Paulus, Silas sekalipun mereka dalam penjara, berada di tempat yang begitu buruk sekalipun, mereka masih tetap bisa memuji Tuhan. Sekalipun murid-murid mereka ditangkap, mereka disesah sekalipun, tetapi di dalam penjara mereka tetap bisa memuji Tuhan. Saya doa setiap kita anak-anak muda di tempat ini, apapun keadaanmu, orang mungkin berlaku jahat ke dalam hidupmu, orang mungkin berlaku curang di dalam hidupmu, tetapi mari sama-sama jaga hatimu baik-baik. Bagaimana caranya? Kita bersukacita senantiasa, karena sumber sukacita kita datang daripada Tuhan Yesus. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga yaitu apa saudara? Tetaplah berdoa. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 3, 2, ya, tetaplah berdoa. Itu sebuah ayat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Orang yang suka berdoa itu gambaran orang yang mau bergantung senantiasa sama Tuhan. Saya yakin seringkali kalau masuk tahun baru itu banyak sekali kita punya resolusi. Pokoknya Tuhan tahun ini saya mau baca kitab sampai dengan selesai gitu kan. Tuhan pokoknya tahun ini saya mau mulai hari dengan berdoa sama Tuhan. Sebelum saya tidur saya mau doa sama Tuhan. Gitu. Nah bagaimana dengan rekan-rekan muda? Dalam kehidupan kalian tiap hari apakah kalian punya jam doa gitu? Pagi-pagi buka mata. Kan udah kebiasaan ya. Begitu buka mata pertama yang dicari apa? Handphone. Wih kenceng sekali. Dicek dulu nih postingan tadi malam ya kan. Siapa yang kasih love, siapa yang komen. Waduh, kalau sampai udah kasih komen-komen bernada provokatif, waduh, yang ada war sepanjang hari. Ya kan? Sampai siang, sampai sore belum mandi tetap aja, ribut aja, ya kan? Jadi mari saya dorong setiap kita, anak-anak muda di tempat ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita mulai di dalam doa. Artinya apa? Itu gambaran orang yang bergantung sama Tuhan. Kenapa kita bergantung sama Tuhan? Karena kita sebagai manusia kita terbatas. Bahkan kita tidak pernah tahu apa akan terjadi bulan depan, bahkan mungkin besok, bahkan 5 menit ke depan. Kita tidak pernah tahu apa akan terjadi, saudara. Maka dari itu ketika kita datang doa sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, maka saya percaya kita pasti menjaga hati kita dengan baik. Karena kita yakin bahwa di sepanjang kehidupan kita Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjaga. Orang boleh jahat sama kita, orang boleh berlaku buruk sama kita, kita boleh melewati masa-masa itu. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita di jalan yang salah. Ada amin? Amin. Kenapa? Kita mau bergantung sepenuhnya sama Tuhan, setiap hari apapun. Orang yang bergantung sama Tuhan hidupnya pasti tenang. Orang yang bergantung sama Tuhan, saudara, dia selalu akan mendapatkan sukacita di dalam kehidupannya. Jadi mari saya dorong setiap kita anak-anak muda di tempat ini memulai segala sesuatu, mari kita mulai dalam doa. Buka matamu, doa dulu terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah kasih kita hari yang baru. Ingat, orang gak bisa tidur gampang, ke apotek cari obat tidur. Tapi kalau orang gak bisa bangun, gak ada namanya obat bangun.
Jadi kalau Tuhan masih kasih kita hari yang baru, itu adalah anugerah. Buka mata terima kasih sama Tuhan. Kalian mau melangkah, mau berjalan, mau pergi kuliah, kerja, doa dulu sama Tuhan. Seringkali kan orang bilang, tapi kan Pak Pendeta yang penting kan kita hati-hati. Ya, memang kita hati-hati. Tapi ada orang di luar sana juga nggak hati-hati. Ada amin? Jadi orang yang berdoa, orang yang bergantung sama Tuhan, hatinya pasti baik-baik saja. Karena dia percaya sungguh bahwa Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan selalu berjalan bersama dengan dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan dia percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupannya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Selanjutnya yang keempat yaitu apa? Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab apa? Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi apa? Bagi kamu. Kita mengucap syukur karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Semua rancangan yang baik Tuhan sediakan dalam hidupmu, bahkan dalam hidupku. Ingat firman Tuhan katakan apa? Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan berbicara tentang banyak, saudara. Sama-sama bilang dulu banyak. Tuhan tidak hanya sekedar memiliki satu rancangan, tetapi Tuhan punya rancangan bagi setiap kita di tempat ini. Kalau kita percaya Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita, saya yakin tidak seorang pun yang iri dalam kehidupannya. Kalau dia lihat orang lain sukses, orang lain berhasil, dia percaya kalau Tuhan memberkati dia, Tuhan yang sama juga sanggup memberkati dia. Kalau Tuhan mengangkat dia, Tuhan yang sama juga sanggup mengangkat hidupnya, saudara. Itu yang membuat kita tidak akan pernah iri. Itu yang membuat kita tidak akan pernah sakit hati. Karena apa? Kita bersyukur setiap hari, saudara. Ini yang firman Tuhan katakan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Jadi saya dorong setiap kita, anak-anak muda di tempat ini, dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita, selalu naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur setiap waktu. Bersyukur setiap waktu. Apalagi firman Tuhan katakan jelas bahwa ucapan syukur itu sebagai apa? Pintu untuk kita masuk di dalam hadiratnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan itu apa? Dengan ucapan syukur. Sekali lagi kenapa kita mengucap syukur? Karena apa? Tentu karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita, tubuh dan darahnya. Keselamatan Tuhan sudah kasih bagi kita. Kalau yang terbaik saja dia sudah kasih, apa yang tidak bisa Tuhan beri? Kalau tubuh dan darahnya saja Tuhan sudah kasih untuk saudara dan saya, apa yang tidak bisa Tuhan kasih? Dia sanggup dan dia mampu. Maka dari itu jangan pernah kita batasi cara kerja Tuhan dengan cara kita berpikir, pokoknya Tuhan harus seperti ini, nggak mau tahu harus seperti ini Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, biarkan Tuhan bekerja dengan waktunya, dan engkau akan terpesona akan segala kebaikan Tuhan. Amin. Dalam segala sesuatu mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Saya ingat dulu, tahun berapa ya? Tahun 2017 atau 2018. Waktu itu saya mau pelayanan di Tiberias Palangkaraya. Sepanjang malam itu saya ingat sekali waktu itu istri saya lagi sakit. Dan anak saya kalau tidak salah masih usia berapa bulan. Dan anak saya karena masih kecil, ketika digendong baru bisa tidur. Kalau diletakin di tempat tidur yang ada nangis gitu. Jadi saya bilang istri saya udah istirahat aja, tidur. Jam 12 malam saya gendong anak saya, dia tertidur, saya taruh di tempat tidur, ternyata terbangun. Saya gendong lagi, tidur, saya taruh letakin di tempat tidur lagi, akhirnya kebangun. Ya udah, mau tidak mau sepanjang malam saya gendong anak saya. Dari jam berapa? Dari jam 12 malam sampai sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Karena kalau ditaruh dia pasti tertidur. Setelah jam 5 saya taruh di tempat tidur, dia tertidur, akhirnya waktu saya untuk tidur. Padahal saya harus berangkat ke Tiberias Palangkaraya itu penerbangan jam 10 pagi. Saya tidur jam 5, saya pasang alarm itu bangun jam 7. Karena terbangkan dari Soekarno-Hatta jam 10 pagi. Harapan saya jam 7 itu siap-siap setengah 8 dari Bekasi sana ke Soekarno-Hatta, taruhlah sampai ke Soekarno-Hatta jam setengah 10 udah nyampe di sana. Kejar pesawat jangan sampai terlambat. Saudara bayangkan, saya tidur jam 5, pasang alarm jam 7, kebablasan, bangunnya jam 8 pagi.
Begitu pas bangun kaget saudara, waduh terlambat. Ya udah akhirnya saya siap-siap. Langsung saya buru-buru ke tempat Damri untuk dari bandara dari Bekasi ke Soekarno-Hatta. Begitu pas sampai ternyata Damrinya baru berangkat. Waduh, udah. Dalam hati udah terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur aja. Gak berapa lama tiba-tiba Damrinya datang. Begitu pas Damrinya datang udahlah berangkat. Sampai ke Soekarno-Hatta, begitu pas masuk ke terminal tiba-tiba panggilan. Penerbangan tujuan Palangkaraya, penumpang tujuan Palangkaraya silakan naik ke pesawat. Waduh, ini udah terlambat nih. Saya langsung buru-buru ke meja check-in. Saya bilang gini, Mbak tolong Mbak gitu. Ini pesawat saya sudah dipanggil. Ini saya cuma bawa tas 1 tenteng gitu. Nah ini masalahnya besok hari Sabtunya itu saya hari Jumat. Hari Sabtunya itu ada pelayan pemberkatan nikah. Tolong, ini kalau saya terlambat, ini besok ada pelayanan di gereja gitu. Ini saya cuma bawa tas 1 tenteng saja, tolong Mbak, saya buru ini udah dipanggil. Dia bilang, udah gak bisa Pak, udah tutup, udah close. Udah gak bisa gitu. Aduh, cuma dalam hati, wah terima kasih. Cuma dalam hati gitu aja, bersyukur aja. Puji Tuhan, ya udah gitu aja. Ya udah terlambat. Saya berpikir, oh mungkin besok cari penerbangan pagi, ya kan Garuda gitu. Udahlah, karena sudah terlambat ya udah besok pagi-pagi naik Garuda. Bersyukur aja, ya udah. Akhirnya terus banyak ternyata bilang gini, Pak, nanti sore itu ada penerbangan gitu. Nanti sore, tadinya saya nggak tahu kalau sore itu ada penerbangan. Nanti sore itu ada penerbangan, coba Bapak cek ke sana. Siapa tahu mungkin masih dapat. Ya udah, akhirnya wah puji Tuhan, akhirnya saya tahu wah masih ada flight nanti sore. Begitu sampai ke meja check-in, terus tanya Mbak nanti sore ada penerbangan ke Palangkaraya lagi ya? Gitu. Terus dia bilang, iya Pak ada. Gitu. Berapa nih harus saya bayar gitu? Dia bilangnya itu 25%. Saya berpikir mungkin harganya itu saya cuma bayar 25%. Ternyata diskonnya itu cuma 25% gitu. Jadi saya bayar taruhlah sekitar berapa ratus ribu gitu. Harus dibayar tiket lagi dalam hati. Oh bersyukur aja yang penting ada penerbangan. Gitu kan bersyukur aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pokoknya bersyukur aja lah. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya dia bilang gini, Pak minta KTP-nya sini. Supaya segera dibikin boarding pass-nya. Habis itu saya kasih KTP saya. Dia mengurus boarding pass-nya, tiba-tiba ada 2 orang bapak-bapak ribut gitu, marah-marah gitu. Soalnya dia ketinggalan pesawat juga. Dia sudah check-in, barangnya itu udah masuk, ternyata pesawatnya udah berangkat gitu kan. Udah kelamaan ngopi di luar gitu kan. Dia marah-marah, sampai gebrak meja, puak gitu. Dia bilang, saya ini gitu, kenapa sampai saya bisa terlambat? Saya sudah puluhan tahun di penerbangan, padahal ya setahu saya penerbangan maskapai itu belum sampai puluhan tahun gitu. Saya sudah lama sekali penerbangan, wah ngamuk-ngamuk, waduh. Akhirnya kan orangnya malas nih laden ini karena ribut-ribut mulu. Saya di sini dalam hati cuma terima kasih aja mengucap syukur paling tidak nanti sore ada penerbangan gitu. Berapa bayar Mbak? Sekian ratus ribu gitu. Oke. Ya udah saya kasih KTP saya. Akhirnya tiba-tiba diuruslah ke boarding pass. Gak berapa lama tiba-tiba orangnya datang lagi. Bilang gini, Pak ini boarding passnya udah selesai. Terus saya keluarkan uang, keluarkan dompet gitu. Mau bayar berapa? Tiba-tiba dia bilang gini, gak usah Pak. Loh tadi katanya sudah bayar sekian. Gak usah Pak gitu. Jadi beneran ini gratis ini. Iya Pak, gratis Pak dalam hati. Puji Tuhan. Iya kan? Kenapa? Hati bersyukur. Walaupun pagi aja kebangun terlambat. Terlambat juga bus, iya kan? Datang sampai ke bandara pesawat juga sudah boarding. Hati melimpah dengan ucapan syukur saja. Kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Amin. Sampai titik sampai saatnya di mana pesawat itu ada, penerbangan itu ada, sampai dia bilang apa? Gak usah bayar Pak, gratis. Puji Tuhan. Jadi mari sama-sama kita belajar dalam segala keadaan, dalam segala situasi kita mengucap syukur. Kita terima kasih sama Tuhan Yesus senantiasa. Karena apa? Sekali lagi, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena Dia yang berjanji menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir yaitu apa saudara? Memiliki hati yang suci. Kita baca sama-sama Matius 5 ayatnya yang ke-8. 3, 2, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat apa? Allah, saudara. Kata suci di ayat ini saudara dalam bahasa Yunani menggunakan kata kataros. Menggambarkan apa? Pakaian yang sudah dicuci atau mungkin apa? Jagung gandum yang sudah bersih atau apa ibaratnya logam yang murni. Supaya kita bisa menjaga hati kita, sekali lagi kita harus memiliki hati yang suci.
Setiap kekotoran yang ada di dalam hati kita itu buang jauh-jauh. Segala kenajisan, segala dosa, segala dendam, segala kepahitan itu buang jauh-jauh. Jangan sampai kita sudah dimasuk di tahun yang baru, tetapi kita masih memiliki kehidupan yang lama. Kebencian, dendam, amarah itu yang kita masih bawa dari tahun 2022, 2021. Tahun boleh berganti tahun, tetapi ternyata kita masih menjadi manusia yang lama. Jadi mari saya dorong setiap kita anak-anak muda di tempat ini. Kita bersyukur kita masih ada di awal-awal tahun. Kita sudah ada di tahun yang baru ini yang Tuhan kasih bagi setiap kita. Kita harus memiliki kehidupan yang baru. Dimulai dengan apa saudara? Memiliki hati yang suci. Karena Alkitab bilang, kepada merekalah orang-orang yang bisa melihat Allah. Ini kan menjadi doa dan harapan kita. Sebagaimana yang doa yang selalu disampaikan oleh Gembala Sidang. Bahwa apa? Kita tidak hanya sama-sama berkumpul di bumi, tetapi kita bersama-sama berkumpul di dalam kerajaan surga. Amin. Visi yang Tuhan taruh di gereja begitu luar biasa. Kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, menjadi anak-anak muda berenergi yang kudus. Tidak hanya kita menjadi anak muda yang kudus, tetapi kita menjadi misionaris. Artinya kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan tujuan akhir kita itu apa saudara? Surga. Maka dari saya dorong rekan-rekan muda di tempat ini, sebagaimana firman Tuhan katakan, kita harus memiliki hati yang suci. Jangan lagi ada kekotoran itu, jangan lagi ada kenajisan itu. Jangan lagi ada kekecewaan, kepahitan, amarah, apapun itu buang itu jauh-jauh. Saya percaya ketika kita datang sama Tuhan, Roh Kudus pasti akan memampukan setiap kita. Dia berikan kita hati yang baru, Dia berikan roh yang baru, agar setiap kita di tempat ini, kita sungguh-sungguh memiliki hati yang suci. Supaya kita benar-benar menjaga hati kita dengan baik. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini. Hal yang terpenting yang harus kita jaga dalam kehidupan kita itu adalah hati. Karena apa? Kalau hati kita baik, maka hidup kita juga pasti baik. Kalau hati kita baik, maka iman kita juga pasti baik. Maka dari itu, hati-hati dengan hatimu. Karena ketika kita menjaga hati kita, kita sedang menjaga kehidupan kita. Selamat bermalam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput rekan-rekan muda, kita bangkit berdiri. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima pada sore hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh menjaga hidup, menjaga hati kami. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dari dalam hati kami itulah terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana, agar kami Bapa, katakan kami mau hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, katakan agunglah karya, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, oh
ajar kami Tuhan. Kami mau menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa. Kami mau hidup di dalam jalan, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu, agar semua rencanamu digenapi. Katakan mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Ajar jalanmu, ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Kita menyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, dan ajarmu karyamu. Katakan Yesus kami bersyukur padamu. Mari sambil musik bermain lagu dengan lembut, kembali sejenak kita tundukkan hati kita di sore hari. Firman-Ku Tuhan katakan jelas bahwa mari jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini hal terpenting harus kita jaga dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak orang berkata yang kita jaga yaitu mungkin pikiran kita, mungkin pekerjaan kita, status kita dan lain-lain. Mungkin hal itu semuanya baik dan penting. Tetapi sekali lagi Alkitab ingatkan bahwa yang harus kita jaga itu hati kita. Karena ada korelasi, ada hubungan yang jelas antara hati dan jalan kehidupan kita. Karena kalau hati kita baik, hidup kita juga pasti baik. Tidak hanya hidup kita baik, kalau hati kita baik, maka iman kita juga pasti baik. Untuk kita menjaga hati kita, hati-hati dengan dua virus ini yang sangat berbahaya, yaitu iri hati dan sakit hati. Karena dua virus ini dapat menyebabkan rohani kita mati. Maka dari itu jaga hati kita dengan baik. Bagaimana caranya? Firman Tuhan tadi kita sudah dengar sama-sama supaya kita jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Ada banyak orang berlaku curang, berlaku jahat sama kita. Perkataan mereka menyakiti kita. Rasanya kita mau balas. Kalau kita lakukan itu, mungkin kita senang, tetapi kita sedang memberi makan daging kita. Daging berkata balas, daging berkata sikat, tetapi Roh Kudus katakan ampuni. Tidak hanya sekedar baik sama orang yang baik sama kita, tetaplah baik terhadap mereka yang jahat kepada kita. Dimanapun kita berada, tetaplah jadi terang, tetaplah jadi garam, supaya hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua yaitu apa? Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu artinya berkelanjutan, terus menerus. Seringkali kita mendefinisikan sukacita itu keadaan yang baik, tidak ada masalah, mengalami hal-hal yang baik. Sehingga ketika kita mendefinisikan sukacita seperti ini, kita tidak akan bisa mengalami namanya sukacita senantiasa. Ingat bahwa sukacita kita itu datang daripada Tuhan. Sukacita kita itu tidak ditentukan oleh keadaan. Yang membuat saudara dan saya dalam segala situasi kita masih tetap bisa memuji Tuhan, kita masih tetap bisa menyembah Tuhan. Belajar dari Paulus dan Silas di dalam penjara, di tempat yang tidak baik, mereka tetap memuji-muji Tuhan. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Yang ketiga, tetaplah berdoa sebagai gambaran kita menjadi anak-anak muda yang selalu bergantung sama Tuhan, yang selalu berharap sama Tuhan.
Engkau boleh sukses, engkau boleh berhasil, engkau boleh pandai, engkau boleh cerdas. Tetapi mari tetaplah bergantung sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Allah membenci orang-orang yang congkak, tetapi Dia mengasihi orang-orang rendah hati. Karena itu kita sadar sebagai manusia kita terbatas. Kita punya Tuhan, Dia yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Dia berjanji menyertai setiap kita. Yang keempat, mari kita mengucap syukur di dalam segala hal. Berterima kasih. Yang menjadi dasar kita mengucap syukur. Karena apa? Yesus sudah mati bagi setiap kita, memberikan hidup dan darahnya. Yang terbaik Tuhan sudah kasih untuk saudara dan saya. Kalau yang terbaik Tuhan sudah kasih, apa yang tidak bisa Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, kita harus memiliki hati yang suci. Mari kita sejenak lihat ke dalam hati kita. Kalau masih ada yang menyimpan dendam, kebencian itu, amarah, kenajisan itu, buang itu jauh-jauh. Pada sore hari doa sama Tuhan Yesus, Tuhan, beri aku hati yang baru. Segala kenajisan, segala dosa, segala amarah, segala kebencian apapun itu, aku tanggalkan hari ini. Dan Roh-Mu yang kudus menjamah setiap pribadi di tempat ini. Setiap anak-anak muda yang hadir di Tiberias Gading Nias, bersama dengan semua yang mengikuti ibadah live streaming, Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah setiap mereka. Tuhan jamah setiap mereka. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Mulialah namamu Tuhan. Katakan dan ajaib. Dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Kami nyatakan besar setiamu, besar setiamu, agunglah karyamu, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kembali sama-sama. Mulialah namamu Tuhan. Ajaib
untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang akan kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan iman percayamu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambut tubuh darah Tuhan Yesus sore malam hari ini. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu. Dan siapkan hati kita sama-sama. Mudah-mudahan sore malam hari terima yang terbaik. Kuasa tubuh darah Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kita, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan sudah terima roti dan anggur. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat rotinya saja, di tangan kita akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman mari sama-sama kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, masing-masing berdoa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakitmu dengan iman, percaya oleh bilu-bilunya kau terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah kehidupan, darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Terpuji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita rekan-rekan muda Bonargas di sore hari ini yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di sore malam hari ini. Kita bangkit berdiri, angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yesus akan doa untuk minyak urapan. Kalau rekan-rekan muda punya minyak, mari angkat minyaknya sama-sama, mari kita doa. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6:12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Minyak urapan kudus, ya. Silakan rekan-rekan muda boleh oles kening. Ya, mari kembali sama-sama, kembali kita doa. Mari sama-sama ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Yang pertama, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami berjanji bertobat, beri kami ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami percaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya hari ini kami diciptakan kembali yang serupa segambar dengan Allah, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Kami doa, kami semua terus terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kembali sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah menyertai kami sampai kami boleh tiba di tempat ini dalam ibadah KKRK Muda Bonargas. Kami yang hadir di tempat ini, rekan-rekan muda di Tiberias, Karingnias, dan juga bersama dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama, kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi, ekstra kuasa mujizat, bahkan kebahagiaan Tuhan limpahkan senantiasa bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun melangkah, Tuhan jaga, Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk our leader, pemimpin kami berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga di dalam pelayanan penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami juga berdoa untuk Argo Pariaji, diberkati Tuhan senantiasa dimanapun melangkah, Tuhan jaga, Tuhan sertai sebagai mentor dan leader kami Bonargas. Dimanapun melangkah, Tuhan berkati senantiasa ke Argo dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah
pada malam hari ini, baik Bonergas tim, Geril juga bersama Adra dan semua tim, bahkan juga untuk Bonergas Choir, bahkan semua baik tim event, tim security, baik itu logistik, bahkan media, soundman, semuanya, usher, kolektan semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan pulang kami, baik yang berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai sampai kami boleh tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun, dan kami doa Tuhan pertemukan kami kembali pada waktu yang akan datang untuk boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh datang dengan berkat Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari rekan-rekan muda, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini, percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah sekolah studi pendidikanmu, diberkatilah setiap langkah kehidupanmu, diberkatilah masa depanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat bermalam minggu, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku kagum